68. Tapi dia tidak menyangka seseorang bisa mematahkan skill pisau terbangnya. Kamu sepertinya lupa bahwa kita adalah tim 2 orang. Seseorang perlahan memasuki pintu, itu adalah Jensen. Sebenarnya, Jensen bisa saja berurusan dengan si pembunuh sebelumnya, tetapi dia tahu bahwa Elena tidak cukup berpengalaman, jadi dia membiarkan Elena mengambil tindakan terlebih dahulu dan memberi pelajaran pada Elena. Itu kamu. Pembunuh Crown juga mengenali Jensen, dia dengan cepat melambaikan tangan kanannya, dan beberapa pisau terbang mematikan menembaknya. Dia ingin melihat bagaimana Jensen bisa memblokirnya. Jensen, hati-hati. Melihat aksi si pembunuh, Elena langsung berteriak. Namun, Jensen menggelengkan kepalanya, dan dia melambaikan tangan kanannya, tetapi tidak terlihat senjata apapun yang keluar, tapi semua tembakan pisau terbang berbelok arah dan jatuh ke lantai. Sialan! Pembunuh Crown terkejut dan menatap lantai, untuk mengetahui bahwa itu adalah jarum perak. Mungkinkah pemuda itu mematahkan pisau terbangnya dengan beberapa jarum perak? Huaxia, ku dengar memiliki orang yang sangat hebat, memiliki keluarga seni bela diri kuno, dan kungfu magis. Awalnya dia tidak percaya, tapi sekarang dia percaya 100%. Ada orang aneh di Huaxia. SSSST. Pada saat ini, Jensen melambaikan tangan kanannya lagi, dan jarum perak melesat keluar dan mendarat di lengan kanan si pembunuh Crown. Setelah beberapa lemparan, puluhan pisau jatuh dari lengan bajunya. Itu tak terbayangkan. Bagaimana dia bisa menyembunyikan begitu banyak pisau? Kamu. Wajah pembunuh Crown sangat marah. Pria ini memiliki skill yang bagus untuk melemparkan jarum, dan kekuatannya tidak kecil, menunjukkan bahwa dia sering bermain dengan jarum perak. Dia tiba-tiba tertawa dan berkata, kalian ingin mendapatkan benda itu, pergi ke neraka, tidak ada yang bisa mendapatkannya. Dia berkata dan tersenyum, dan tiba-tiba dia berhenti bergerak, berdiri di sana seperti boneka. Apa yang terjadi denganmu? Elena melihat pemandangan yang sangat aneh, dan dengan cepat berteriak. Jangan berteriak, dia sudah mati. Jensen menggelengkan kepalanya dan berkata, dia bisa merasakan bahwa vitalitas si pembunuh telah menghilang. Dia mungkin memakan racun yang mematikan, tetapi aku harus mengatakan, organisasi pembunuh malam ini cukup profesional. Jika misinya gagal, si pembunuh juga harus meninggal. Pada saat ini, suara sirene datang. Jensen, cepatlah, aku baru saja menelepon polisi. Jika polisi tahu bahwa kamu ada di sini, kamu akan mendapat masalah. Elena berkata dengan cepat, lalu menatap para wanita dan berkata, kamu tidak melihat apapun sebelumnya. Ya, kami tidak melihat apa-apa. Para wanita berbicara dengan cepat. Aku akan pergi. Sebelum Jensen berjalan cepat, dia menyentuh beberapa titik akupuntur di tubuh mereka, dan kemudian mereka semua tertidur. Sementara jarum perak muncul di tangan Jensen, dan dia menerapkan akupuntur ke beberapa titik akupuntur di dahi mereka. Setelah beberapa saat, dia dengan cepat pergi. Jarum yang dia berikan bisa membuat para wanita ini melupakan apa yang terjadi sebelumnya. Jensen, bawa dia pergi juga, kurasa dia bukan dari klub malam, terlalu berbahaya jika dia tinggal di sini. Elena menatap wanita cantik kursi lagi. Mendengar ini, wajah Jensen menjadi gelap. Apa-apaan ini, dia bertanggung jawab untuk membawa gadis mabuk. Dia pikir begitu, tetapi Jensen masih bisa melihat bahwa pemabuk cantik ini tampaknya memiliki latar belakang besar. Lagi pula, pakaian di tubuhnya jelas berharga. Jika polisi menangkap wanita cantik ini, nama baiknya akan tercemar. Bahkan jika dia mencoba perbaikinya akan percuma saja. Elena, aku pergi, hati-hati. Mengendong wanita cantik di punggungnya, Jensen pergi dari sana. Tidak lama setelah dia berjalan keluar dari klub malam, dia melihat mobil polisi menyegel klub malam. Jensen tidak berani tinggal lebih lama lagi, jangan sampai dia tertangkap dan ditanya ini atau itu. Dia membawa gadis cantik di punggungnya dan berjalan. Meskipun tengah malam, masih banyak orang di jalan yang menyebabkan banyak orang menatapnya. Ini membuat Jensen sangat malu, seolah-olah dia adalah seorang pemain wanita. Tepat saat dia memikirkannya, wanita cantik di belakang tiba-tiba muntah di punggung Jensen. Jensen sedikit mengernyit. Melihat bahwa tempat ini tidak jauh dari laut, dia pergi ke pantai untuk bersih-bersih dan meletakkannya di sana. Pemandangan indah pada malam hari terlihat saat ia tiba di pantai. Anggur, aku ingin anggur.
Si cantik sedang duduk di pantai, masih berteriak, tapi tidak gila seperti sebelumnya. Melalui cahaya dari lampu sekitar pantai, Jensen bisa melihat bahwa wanita ini cukup cantik. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun, tetapi dia memiliki sosok yang baik dan penuh dengan feminitas yang kuat. Diperkirakan beberapa pria yang lebih tua sangat menyukai gadis ini. Temperamen seperti wanita mandiri. Muntah di atas punggungku, anggap saja aku tidak beruntung. Jensen mengeluarkan jarum perak untuk menetralisir rasa mabuk wanita cantik itu. Jian, aku tidak meninggalkanmu, aku benar-benar tidak. Jangan tinggalkan aku, jangan. Ketika Jensen sedang melakukan akupuntur untuknya, wanita itu tiba-tiba memeluk Jensen, air matanya membasahi baju Jensen dan Jensen bisa merasakan bulat yang lembut di dadanya. Namun, wanita itu terus menangis sampai tertidur. Jensen tidak bisa meninggalkannya di sini, jadi dia hanya bisa menunggu. Dia tidak tahu berapa lama ia menunggu, tapi saat ada erangan lembut di telinganya, dan kemudian terdengar seruan, "Kamu, siapa kamu? Sudah bangun?" Jensen berkata dengan marah, "Siapa aku? Akulah yang menyelamatkanmu, tolong, kakak perempuan. Jika kamu ingin mabuk, pilih klub malam yang lebih baik. Di tempat seperti itu, kamu bisa dimangsa oleh bajingan dalam hitungan menit." Wanita itu sedikit mengernyit, seolah mengingat sesuatu, dan berkata dengan terkejut, "Kamu menyelamatkanku? Selain aku, apa ada orang lain di sini?" Jensen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Wanita itu melirik dirinya sendiri dan melihat bahwa meskipun pakaiannya berantakan, sepertinya tidak ada yang terjadi. Dia dengan cepat berkata, "Terima kasih, nama aku Natasha." Jensen. Jensen, terima kasih jika bukan karena kamu, aku khawatir aku akan menderita. Lain kali, aku tidak akan pernah pergi ke tempat seperti itu lagi. Natasha berkata dengan nada meminta maaf, dan ketika dia memikirkan ia muntah di punggung Jensen, dia bahkan lebih menyesal. "Pakaianmu kotor, lepaskan dan berikan padaku, aku akan mencucinya untukmu, dan mengembalikannya pada kamu lain kali." "Tidak usah." Jensen menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak bisa menghentikan permintaan Natasha yang terus-menerus, jadi dia tidak punya pilihan selain melepaskan pakaian olahraganya. Dan Natasha mengambil pakaian itu, dan kemudian melihat pantai di kejauhan, dan menjadi terpesona. "Apakah kamu memikirkan Jian?" Jensen tiba-tiba tertawa. "Bagaimana kamu tahu?" Natasha memandang Jensen dengan heran, lalu dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Aku seharusnya mengatakannya saat aku mabuk." Dia masih melihat ke kejauhan dan mengangguk, "Dia tunanganku. Sudah 3 tahun, dan aku memikirkannya sepanjang waktu." Tampaknya Jensen bukan orang jahat, jadi dia tidak terlalu khawatir terhadap Jensen. "Jika kamu merindukannya, maka cari dia." Jensen tersenyum. "Dia sudah meninggal." Ekspresi Natasha menjadi sedih, dan mengalir air dari matanya. 3 tahun yang lalu, kami akan menikah, tetapi hari itu, ketika dia membeli cincin nikah untukku, dia bertemu dengan seorang gangster, yang menyebabkan banyak masalah. Ada bom yang diledakkan di sebuah toko perhiasan dan ia meninggal di sana. Aku turut prihatin. Jensen tidak menyangka Natasha memiliki cerita sedih seperti itu, tetapi dia bisa merasakan bahwa Natasha jelas memiliki masalah psikologis. Dari sudut pandang dokter, dia tersenyum dan berkata, "Orang mati sudah pergi, orang hidup akan terus melanjutkan kehidupannya. Kamu harus lebih menghargai saat ini, aku pikir. Tunangan kamu jiwanya sudah tenang di surga saat ini, dan dia tidak ingin melihat kamu sekarang yang terus bersedih."